Hai Dramania, jumpa lagi sama kita di Drama Derareta Bercengkrama. Hahaha. Acara sensasional berbau fakta. Fakta kata siapa? Netizen. Dan semakin valid karena dilansir langsung dari portal berita FIFA.co.id. Reta, aduh deg-degan deh bawain berita yang ini. Suka banget nih Nontonnya? Suka banget sama orangnya, ngefans, terus tiba-tiba harus ngeberitain masalah dia. Aduh pusing. Kok pusing emang dia minjem duit? Gimana Ta? Coba ceritain dong. Udah nonton? Udah dong. Ya kan kita kalau mau beritain harus nonton dulu. Oke deh. Saat ini dunia tanah air ya, dunia hiburan kita sedang dihebohkan dengan video 47 detik Rebecca Klopper ya. Jadi mungkin masih diduga karena belum ada pernyataan pasti nih, belum ada pernyataan pasti tentang siapa sosok di dalam video tersebut. Tapi dari video asusila itu banyak orang yang bilang dia memang benar Rebecca Klopper gitu ya. Mulai dari Tindik katanya, lalu juga Tyler itu yang sangat mendekati dan sangat persis mirip si Rebecca Klopper. Jadi setelah belum tahu ya itu benar asli dia atau bukan kan? Nah ini dia nih, jadi setelah video itu menyebar tiba-tiba muncullah informasi dari Maricha Icha dan juga sahabatnya ada Aulia Fahmi ya. Dia itu ketua komite ini Beb ya, ketua komite gitulah ya Beb ya, pemberantasan mafia gitu. Jadi dia mengatakan bahwa si Rebecca Klopper ini pernah melaporkan penyebaran video tersebut 3 bulan lalu. Jadi si video ini sebenarnya udah ada dari 3 bulan lalu, cuman belum ke blow up aja media. Jadi yang tahu maksudnya udah ke posting di media sosial. Udah, jadi mungkin ketangkep sama si Becca sebelum heboh di publik ya. Tapi kita baru taunya sekarang. Betul. Jadi sudah dilaporkanlah pelaku itu dan sudah ditahan juga pelakunya. Ini yang pelaku pertama ya. Pelaku penyebaran video tersebut. Itu di 3 bulan lalu. Jadi memang kalau berdasarkan informasi yang si Aulia Fahmi itu ya, dia bilang itu video di saat usianya kayak sekitar 18 tahun. Sekarang kan Becca mau 22 ya, masih 21. Oh, berarti udah lama. 3 tahun lalu Beb, videonya tuh udah lama. Yang nyebarin sekarang belum tahu nih apakah ada hubungannya sama yang penyebar pertama atau enggak. Itu katanya harus disampaikan oleh penyelidik langsung ya, karena bukan haknya gitu. Jadi setelah yang pelaku pertama ketangkep, entah kenapa setelah 3 bulan itu muncul lagi. Videonya disebar lagi oleh pelaku yang berbeda dan sekarang sudah dilaporkan lagi ke Cyber Barreskrim Polri gitu Beb. Jahat banget. Nah dugaan-dugaan sekarang kalau si BK ini ya ada masalah dengan mantannya Rizky Pahlevi itu. Iya, mantan pacarnya BK yang dulu. Betul, ya. Jadi sebelum sama Fadli. Betul, sebelum sama Fadli ya. Jadi memang katanya si Kipe, panggilan cowoknya tuh Kipe. Si Kipe ini sering ngancem BK dengan video tersebut. Kemudian dia juga mengancam untuk minta duit, memeras lah dalam artian memeras si BK gitu dengan video asusila itu. Mungkin kalau menurut gue ya, kalau yang gue lihat dari videonya, karena kan gue memperhatikan videonya. Yang gue lihat sih BK ini dalam keadaan tidak sadar kalau yang gue lihat ya, karena dia beneran merem gitu, nggak ada sama sekali terbuka matanya dan dia langsung aja gitu dan dengan respon dia yang langsung ya, menurut gue dia ada di bawah tekanan atau rasa takut. Sebelumnya dia pernah melakukan hal itu yang mungkin ketika tidak dituruti akan ada impact yang dia mungkin dipukul atau apa. Kita nggak tahu kan, karena yang gue lihat berdasarkan kalau ilmu psikologis nih. Enggak deh, tapi kalau kalian ngeh ya, entah kenapa gue ngerasa ketika dia langsung melakukan itu, ya, itu bukan dalam keadaan dia emang lagi sadar gitu ya. Tapi memang dia di bawah ancaman rasa takut itu yang otomatis dia langsung misal kayak kucing, dia sering dipukul nih, ya kan sering dipukul, dia akan takut sama manusia. Ketika dia deket manusia dia takut. Nah begitu juga dengan BK yang gue lihat kayak gitu ya. Nah berarti tadi kan lo bilang kalau misalnya BK dapat ancaman dari si mantan pacarnya itu kan, kalau nggak ngasih uang katanya videonya akan disebar. Berarti ada kemungkinan dong kalau misalnya yang nyebarin sekarang itu mantan pacarnya? Iya, dugaan sekarang
terduga pertama ya, itu sih katanya si dia. Kipe sampai akhirnya dia juga udah menutup akun ini nih, menutup kolom komentar Instagram. Begitu juga dengan Kipenya Beka. itu. Beka juga sudah melakukan itu karena Aduh, mungkin mereka lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik aja ya, apalagi Beka. Kondisi terakhir kalau kata ya Marissa Ica, iyalah, nggak akan baik-baik aja, gimana sih kesebar gitu kan orang-orang nonton kayak gitu, aduh nggak banget deh. yang kasihan sih karena Beka kalau kata orang-orang ya sekarang dia lagi bahagianya sama Fadly Iya, kan. sama keluarganya Fadly gitu diterima kan. dan impactnya ini juga ke keluarganya si Fadly. Yang by the way kondisi Beka sendiri kata Marissa Ica ya dan juga si Aulia Fahmi itu dia bilang kondisinya baik-baik aja. Cuma memang dia kaget kenapa bisa video kedua ini video yang video lama ini keluar lagi untuk kedua kalinya. Padahal memang sudah di berantas pas yang pertama dong, tiba-tiba keluar lagi, otomatis kan ini ada dendam. Kalau yang gue lihat sih dendam, mungkin dia nggak terima kebahagiaannya BK sekarang. Bisa jadi. Apalagi BK ini dia udah ngerasain bukan pacaran yang toksik. Jadi dulu dia sering banget waktu sama si Kipe itu update galau-galau, quotes yang galau-galau kayak yang harus bertahan lah, atau mungkin yang tentang hal-hal yang mungkin kayak kematian gitu atau mungkin hubungan toxic relationship gitu ya. Nah dia suka posting-posting kayak gitu. Nah sekarang dia udah sering banget posting yang bahagia, dia bilang kalau Fadly itu cowok terbaik ya kan, dia sering melakukan hal-hal yang kayak gitu, diterima di keluarganya Fadly. Mana dia deket banget sama Gala kan, udah kayak tante Ibu sendiri gitu kan. Aduh sayang banget. Yang kasihan itu keluarganya si Fadly. Gue nggak tahu kenapa wartawan nih teman-teman kita itu ke toko tanah abangnya Opa Faisal ya. Terus minta klarifikasi, minta konfirmasi gitu kan. Yang kasihan kan dia lagi dagang. Orang-orang kan yang tadi ngumpul jadi pergi gara-gara ada si wartawan ya. Terus omanya Gala, Oma Dewi. Nangis dia. Nangis. Ya gimana nggak nangis sih, Tak? Dia kan mungkin udah nganggep Beka kayak anaknya sendiri gitu kan. Tiba-tiba ada pemberitaan kayak gini ya dia dan terjadi lagi. Karena sebelumnya anak yang pertama juga ada masalah seperti itu ya. Nah Oma Dewi juga ini Beb, dia lagi jualan makanannya tuh ya kan. Ini ya salah live satu, kan, dia lagi live kan streaming. untuk jualan. Terus ada komentar-komentar netizen yang menanyakan soal BK ini, jadi dia langsung murka, dia marah, pasti meradang dong. Maksudnya lo harus tahu etika, ini orang tua lo ya. Maksudnya kalau misalnya emang lo pengen tahu hal-hal kayak gitu, ya bukan ranahnya mereka lah gitu, bukan ranahnya si Oma Dewi juga. Mungkin wartawan juga bingung kali kalau wawancaranya ke siapa. Maksudnya kalau keluarga BK kan bukan dari dunia ya nggak ada artis hubungannya kali. dong. Jadi hanya, dan posisinya kan BK sama Fadly pacaran, mungkin jadi kan belum nikah, nggak ada tanggung jadi jawabnya. wartawannya bingung kali mau wawancara siapa nih. Iya nggak bisa begitu dong. Menurut gue karena memang keluarganya si Fadly komersil. Ya enggak? Kalau misalnya keluarga BK diwawancara ya kan orang nggak nonton. Iya sih, itu siapa? Komersil keluarganya BK ya, keluarganya si Fadly ya. Udah gitu yang sekarang juga lagi disorot nih kakeknya Gala, Dodi. Dodi Sudrajat. Dia kenapa lagi? Dia selalu ada ya di masalah-masalah gitu. Dia terus yang diwawancara, bingung gua. Karena wartawan bingung mau kemana. Mungkin penuh slotnya Pak Haji ya. Si Dodi ini dia mendukung untuk BK dilaporkan karena menurutnya memberikan efek jerah terhadap si BK. Padahal BK kan di situ juga korban ya. Iya. Kenapa Pak Dodi tolong dong jangan ikut-ikut, udah Bapak diam aja, fokus sama kerjaan Bapak. Udah biarin sih orang dia pengen nimbrung. Dia kan keluarga juga. Keluarga siapa? Enggak lah. Iya, jadi sebenarnya Dodi ini dia pengen agar generasi bangsa ini mungkin ini kali ya belajar dari kasus BK. Ya enggak sih? Banget. Jadi BK ini dia mengalami revenge porn itu namanya. Apa karena tuh? Penyebaran, dia menjadi korban penyebaran dokumen pribadi gitu BK ya, itu foto, kan, video BK secara itu seksual. korban gitu, harusnya yang Iya. harus yang di pelakunya itu harusnya yang nyebarin gitu. Udah kan. gitu dia melakukan itu kan tanpa disebarnya juga tanpa persetujuan BK. Iya. Ya kalau sadar juga nggak mungkin mau disetujuin ya. Masa iya, aku mau izin nih sebar video syur ini, oh boleh, kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Aduh BK. Kenapa lo? Sedih gue. Acting lo ya biar diundang wartawan lo ya. Acting lo ya. Gue sedih tahu BK, ya ampun. Nih satu lagi ya yang gue merasa kayak aneh sama netizen ya. Gue kurang setuju sih ya.
dengan dia bilang katanya BK, apalagi BK sekarang kan udah mulai memperbaiki diri gitu. Menurut gue BK dari yang pas dulu bikin video sur pun dia juga udah baik. Cuma kan cara berhubungan seseorang beda-beda. Emang kalian tahu dia sama Fadli gimana? Ya kan? Gimana kalian bisa tolak ukurnya? Oh dia sekarang udah berubah menjadi lebih baik. Kan kalian nggak tahu dia dia di rumahnya ngapain. Ya kan? Maksudnya apalagi rumahnya sekarang Fadli sendiri ya. iya, bagus lagi rumahnya. Iya. Enak kan? Maksudnya enak dilihat gitu, bersih, masih bersih. Orang yang ngelakuin hubungan seperti itu bukan berarti dia nggak baik, ya. Kita semua pun mungkin punya video kayak begitu. Cuman belum kesebar. Cuma nggak ada yang mau jebar kita aja. Kalau Becca kan artis, mantannya juga pengen dia bermasalah, dendam, ada dendam. Itulah kalau misalnya kalian cinta, jangan kecintaan. Karena Jangan bucin cinta deh. berubah jadi dendam. Terus gak usah di video-videoin lah gitu kan. Kalau udah Iya kayak juga. begitu gimana? Mending kalau bagus. Nggak kebayang, aduh dilihat sama ribuan penonton. Ini masalahnya tuh begitu, Dera. Lu tuh kayak piscok. Mungil tau gak lu? Mungil. Kayak jenglot, mungil tau gak lu ya. Jadi udahlah, untuk apa sih kalian ngelakuin hal-hal yang aneh? Kalau misalnya emang itu untuk dokumen pribadi ya udah ya. Maksud gue untuk dokumen pribadi, jangan untuk lo membalas dendam. Lo nggak tahu. Nggak usah didokumenin kayak gitu. Mungkin waktu pas kasus BK juga bilangnya untuk dokumen pribadi, tapi hasilnya apa? Sekarang malah kesebar. Udahlah nggak usah dokumen kayak begitu mah. Ya harus gimana, orang dia suka. Kayak gitu tuh kelainan tahu. Ada namanya fetis yang memang dia seneng kalau ketika lagi berhubungan itu di videoin. Ada emang. Serem ya, serem. Lo kayak gitu gak sih? Dunia anak-anak zaman sekarang ngeri ya. Cuma bedanya ya memang karena BK terkenal aja dan pacarnya punya dendam ya kan. Nah kalau misalnya yang lainnya kesebar, semuanya kesebar, pusing polisi ya kan, cybernya pusing ngadepin ini semua, banyak laporan gitu. Ya kan. Mungkin emang lagi apesnya si BK aja ya. Dan beruntungnya BK ini banyak yang support loh malah. Iya benar, termasuk aku salah satunya. Aduh gak ngerti lagi gue sama dunia ini ya Tuhan, ini tanda akhir zaman. Bukan support dengan videonya itu, tapi maksudnya support BK bahwa BK jangan apa sih, maksudnya gara-gara video itu BK jangan jadi down banget atau gimana gitu kan. Happy harusnya ya? Ya enggak juga sih, gimana ya, bingung jelasinnya. Pokoknya BK, aduh. Acting lo ya. Menurut gue kalau misalnya kalian bilang mendukung BK yang kayak ngasih support gitu ya, ayo BK semangat, ini ujian dan lain sebagainya. Coba Mayang yang anaknya Dodi yang kena. Beda ceritanya, udah beda gue yakin. Mau komentar. Penjarakan. Pasti begitu ya. Emang dasarnya karena BK deket sama keluarga si Pak Haji Faisal. Dia lagi komersil. Yang image udah baik. Jadi kalau lu mau ngapain juga gak akan ada yang hujat ya. Lu lihat deh BK, itu komennya positif semua kebanyakan kan. Kayak yang BK. Pada yang udahlah itu kan masa lalu kayak gitu-gitu. Iya, semua orang punya masa lalu ya kan. Mayang masa lalu diungkit mulu waktu belum glow up. Dia upload mulu foto dia belum glow up ya kan. Beda. Kenapa sih? Coba deh, gue pengen tahu bedanya apa sih? Nggak tahu, gue nggak komentar. Pokoknya gue pendukung BK gitu kan. Maksudnya pendukungnya tuh ya suka aja sama BK gitu, tapi tidak dengan yang kemarin video. Tidak membenarkan videonya dong. Nggak membenarkan video itu gitu. Ya. Cuman kan di situ balik lagi yang tadi kita di awal udah bilang bahwa BK itu korban gitu kan. Justru yang harus kita serang adalah pelakunya yang nyebarinnya nih gitu. Aduh, BK lagi ngapain sih ah? Ya kalau BK-nya sekarang keluar ngaku terus abis itu dia ngomong, ini aku tahu yang bikin ini aku sama si ini, selesai masalahnya. Yuk BK keluar yuk, bisa maksudnya BK-nya konfirmasi gitu ke publik harus gitu. Klarifikasi. Aduh, BK. Atau mungkin BK kamu bisa langsung ke cybernya aja ya kan untuk menjelaskan, biar kita tahu dong, bisa menyelidiki siapa nih pelakunya. Mungkin nanti akan kayak gitu kalau sekarang kan karena baru juga kemarin kan video itu kesebar, dia mungkin lagi kayak nenangin diri dulu gitu kan, mempersiapkan gua harus apa nih, kan nggak langsung kayak ngambil keputusan secepat kilat gitu kan, pasti mungkin dia panggil pengacaranya dia gitu kan, terus dia juga panggil orang-orang yang lebih dewasa dan lebih ngerti tentang masalah ini gitu kan, biar dia juga nggak salah langkah gitu. By the way, BK tuh dilaporin loh sama ini lawyer Muslim Indonesia. Dia dilaporin karena katanya merusak generasi bangsa gitu nih.
Tapi kan Beka balik lagi, Beka Gimana yang korban. merusak sih? Iya, Beka dia korban. Kan dia juga nggak sengaja. korban. Sayang, ini edukasi buat kalian ya, penerus Iya, bangsaku. iya. Kok Kan enggak? yang nyebarin juga bukan Beka juga. Iya. Harusnya yang dilaporin itu yang nyebarin gitu loh. Iya, betul sekali, penyebarnya ya. Kita harus mencari tahu siapa, menelisik secara lebih dalam siapa ini Itu yang ya. laporin nonton juga nggak? Ya iyalah pasti, makanya dilaporin kan, dia bilang merusak generasi bangsa. Pusing. Lagian juga kalau misalnya merusak generasi bangsa, kita juga ini bisa ngatur diri kita ya nggak sih? Kita yang bisa handle diri kita. Iya. Tanpa kita nonton atau misalnya ada masalah BK ini, kita juga udah ngelakuin hal yang tidak baik loh. Iya benar. Ya? Aduh Beka, sedih banget deh bawain berita ini. Yang lebih sedih tuh Fadli lah, cowoknya Iya, ngapa iya. lu jadi lebih sedih, lu ngurusin dia juga enggak. Fadli aja story-nya jalanan, papan catur. Emang iya? Iya. Oh. Fadli udah nggak story apa-apa lagi. Biasanya kan dia story-nya sampai titik-titik tuh. Kemarin story-nya cuman jalanan, terus bukan papan catur, apa sih, kayak ular tangga atau apalah gitu. Waduh, ngeri banget ular tangga, Bre. Berarti dia lagi main tuh. Mungkin kalau perjalanan mungkin dia menceritakan kisah hidupnya yang sekarang lagi di ular tangga naik turun Iya, mungkin semua ya. juga pada netizen juga pada kasih support ke Ai, katanya Ai jangan putusin Beka gitu. Siapa dia ngatur-ngatur hidupnya Fadli? Haji Faisal aja nggak ngatur. Haji Faisal tuh dia secara bijaksana ya menyerahkan ke Fadli. Tapi kalau menurut gue sih udah nggak akan dapat restu. Aduh, Iya nggak sih? Menurut lo? masa sih? Ya iyalah 2 kali, masa? Iya nggak sih? Nggak tahu deh, sayang banget. Nah, kalau menurut gue ya, kenapa BK bisa sampai ceroboh gitu? Itu biasa kalau di ilmu psikologi ya, Dera ya. Itu dia karena kurang kasih sayang atau peran posisi seorang ayah. Biasanya. Jadi dia mencari pelampiasan di pasangan. Mungkin karena memang dia tidak merasakan kasih sayang seorang ayah, kurang yang dapat perhatian Pelarian ya. itu. Jadi pelariannya ke pasangan, dan pasangan ini dia memanfaatkan kelemahannya si BK. Aduh. Kalau menurut gue, karena Dan Beka kebanyakan waktu seperti itu itu. nggak langsung mutusin ya? Bucin. Aduh. Jadi mereka tuh udah putus nyambung. Putus nyambung. Mereka tuh udah putus nyambung sebenarnya, dan ya mungkin karena BK cinta banget ya sampai akhirnya sekarang terlepas. Dia udah ketemu Fadli ya, yang namanya kisah lama kan akan selalu menghantui ya. Kalau belum kelar ya, si Kipenya mungkin belum kelar. Kita nggak tahu sih siapa pelakunya Iya, ya, belum tapi tahu. jahat banget sih itu yang nyebarin, beneran deh. Ya dunia ini nggak ada yang nggak jahat, Dera. Kita juga jahat kok sebenarnya. Cuma emang ada jahat yang porsinya besar banget kali. Kita yang masih mini, mungil ya kan. Aduh, jangan lagi ya Beka ya, please. Jangan Ya. ada berita-berita negatif lagi, kasihan. Ya, Mana sekarang- masih muda ya. Iya, masih muda, karirnya lagi bagus, filmnya mau tayang. Iya, filmnya mau tayang. Ya kalau ini sih dia bukan settingan ya, nggak mungkin dong sampai ngorbanin dirinya buat film ya. Ini bukan settingan karena malu banget jejak digital nggak akan hilang. Iyalah, pasti. Anaknya nanti akan ngeliat, siapapun akan ngeliat ya, dan siapapun nanti yang mungkin akan jadi mertua atau pasangan BK selanjutnya, kita harap bisa menerima itu semua. Iya, serem. Dan satu lagi terakhir nih, ya, sangat bahagia banget di dunia ini ada Aldi Taher. Ya lu jangan bilang mau nyanyi, Tak. Aldi Taher bikin lagu Tambah ya. pusing dah gua. Iya, dia bikin lagu Maafkan apa sih judulnya? Nggak tahu. Gue harus cari tahu judulnya Aldi Taher ya. Kita harus dengerin lagu ini, Beb ya. Aldi Taher dia sumpah dia bikin lagu, Beb. Dia bikin lagu untuk Beka. nggak tahu ya, tapi dari liriknya sih kayaknya si BK. Aldi Taher tuh kalau apa namanya ada berita apa dia langsung bikin lagu. Iya, Ada kayak berita Lesti, langsung bikin kayak Lesti aja. lagu. Lesti sayang Bilar. Iya. Itu ada lagunya. Dia kreatif banget. Judulnya, Beb, judulnya Maafkan video syur aku Ayang Fadli. Maafkan video syur aku Ayang Fadli. Gue udah tahu lagunya. Dera, dengerin gue ya. Video syur aku telah tersebar. Video syur aku telah tersebar. Kita undang dia yuk, Maafkan undang aku. itu yuk, siapa namanya? Ku menyesal. Aldi Taher. Undang yuk ke sini yuk Aldi Taher Aldi yuk. Taher, Dodi Sudrajat. Iya, yuk. Seru banget udah kita kumpulan orang-orang. Iya gitu ya sayang ya. Udah yuk, udahin aja lah. Semoga kalian semua yang menonton acara ini bisa menjaga diri, apalagi perempuan, jangan Betul. sampai kelewat batas. Ya pacaran tahu batasannya, karena kalau misalnya cewek itu ada bekas ya. Betul. Udah gitu belum tentu orang yang kalian cinta akan bertanggung jawab sepenuhnya. Betul. Mungkin aja dia ninggalin Yep. atau mungkin dia membalas dendam suatu saat nanti ya. Betul. Jangan Jadi- video-video, jangan aduh ini momen untuk kita, momen berdua, nggak usah, udah
Iya benar, banyak momen yang bisa lebih diabadikan ya. Iya. Jangan hal-hal seperti itu karena mempermalukan semuanya termasuk orang tua kita. Iya. Oke deh. Terima kasih yang udah menyaksikan acara kita hari ini ya Dramaniak. Jangan lupa dibaca artikel dari viva.co.id. Kemudian kalian juga subscribe, kalian juga nyalain loncengnya nih ya di YouTube Viva Co ID ya. Pokoknya kalian semua harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau misalnya emang terjatuh bangkit lagi. Jangan sampai kamu menyesal, kemudian kamu menyelesaikan hidup kamu, Beb. Jangan. Harus lanjut ya, harus lanjut hidup di masa depan masih ada. Oke, sayang. Sekarang waktunya Reta. Dera. Pamit, sampai jumpa di drama selanjutnya.